Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Masih di pembahasan fi'il mudhari, yaitu mabninya di atas fathah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Thumma qala muallif rahimahullahu ta'ala wa amma bina'uhu 'ala al-fathi famashrutun bi an tubashiratu bi an tubashirahu nunu tawkidi lafdan wa takdiran nahu kalla la yumbadanna wahtaraztu bi dhikril mubashirati min nahwi qawlihi ta'ala wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun latublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna minal bashari ahada fa innal alifa fil awwali wal wawa fil thani wal ya'a fil thalithi fasilatun bainal fi'li wan nuni fahuwa mu'rabun la mabniyun. Baik. Kita penulis adapun mabninya di atas fathah fi'il mudhari, maka dipersyaratkan dia harus bersambung langsung dengan nun taukid secara lafaz dan secara takdir. Contohnya kalla la yumbadanna, ini bersambung langsung dengan nun taukid. Wahtarastu bi dzikril mubasyirah, saya keluarkan dengan menyebutkanmu secara langsung. Dari contoh ucapan firman Allah, la tattabi'anni, ini tidak langsung. Sabilal ladzina la ya'lamun, latublawunna, ini tidak langsung. Ya, fi amwalikum. Fa imma tarayinna, tidak langsung. Ya. Fa innal alifa fil awal, karena kenapa dibilang tidak langsung? Karena sesungguhnya alif pada contoh pertama itu la tattabi'anni, alifnya itu. Wal wawa fitani, dan waw pada contoh yang kedua latublawunna, wal ya fitali, dan ya pada contoh yang ketiga ya lataro fa imma taroyinna, ada ya-nya itu. Fasilatun, semua itu pemisah bainal fi'li wan nun, antara fi'il dan nunnya, ya kan, antara fi'il dan nun. Fahuwa mu'rabun la mabni, maka kalau ada pemisah begitu maka dia mu'rab tidak mabni, maka dia mu'rab tidak mabni. Adapun ceritanya ada di setiap buku itu, setiap contoh tadi ada ceritanya. Seperti la tattabi'anni, catatan 132. Iya. La yumbadanna, itu catatan 132. La yumbadanna adalah fi'il mudhari mabni di atas fathah karena bersambung langsung dengan nun taukid. Kemudian iya, untuk catatan tattabi'anni itu ada catatan 133. Tattabi'ani adalah fi'il mudhari majzum karena lanahi, tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Ya, dan dia adalah fi'il mudhari mu'rab karena tidak bersambung langsung dengan nun taukid. Paham kan? Sama juga dengan ya tublawunna, ada catatan 134. Asalnya adalah tublawunanna, kemudian waw diubah menjadi alif. Ya, karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah, maka menjadi tublawunanna. Kemudian dihilangkan. Ini cerita yang di unwan mudhari waktu pembahasan nun taukid, ya kan? Ceritanya di sana. Makanya perlu unwan mudhari itu sebelum qatrun nada, jadinya mudah di sini. Karena kalau tidak kita akan mulai ulang ini. Iya, kan ada di unwan mudhari fi ilmi sarfi, ini cerita. Iya, latublawunanna itu asalnya itu adalah jadinya. Ya, ketika diganti alif maka menjadi latublawunanna, dihilangkan alifnya karena kita mudah sukun. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena berturut-turut 3 huruf yang semisal, yaitu nun rofa dan 2 nun taukid, maka menjadi latublawunna. Kemudian waw diharokati dengan harokat yang sejenis dengan waw, yaitu dhamma, karena bertemu 2 sukun, yaitu waw jamaah dan nun taukid yang pertama, maka jadilah latublawunna. Paham ini ceritanya? Sehingga jadi latublawunna. Kemudian taroyinna sama juga.
taroyinna 135 asalnya adalah taroyinanna. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah, maka menjadi taroyinanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun yaitu ya dan alif, maka menjadi taroyinanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena kemudian dihilangkan nun tanda rofa. Kenapa itu? Karena berturut-turut 3 huruf yang semisal yaitu nun rofa dan 2 nun taukid, maka menjadi taroyinna. Kemudian ya diharokati dengan harokat yang sejenis dengan ya yaitu kasro karena bertemu dua sukun yaitu ya muannatsatil mukhatabah dan nun taukid yang pertama, maka menjadi taroyinna. Intinya nun taukidnya tidak bersambung langsung dengannya. Ini yang dibahas di sorob terkait dengan cara membuatnya. Adapun di nahwu di sini mu'rab. Di sini adalah mu'rab. Jelas ini kan? Sama juga dengan contoh ya yang berikutnya nanti yang baru akan katakan. Intinya di nahwu adalah fahuwa mu'rabun la mabni. Maka dia mu'rab tidak mabni. Alasannya karena nun tidak bersambung langsung. Terus ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا. Ini yang menyebabkan kita pilih labdon atau takdiran itu terkait dengan sambung langsung atau sambung adat pemisah. Kita tidak pilih irob karena korina dari penulis Ibnu Hisham. Tanda di sini alasannya kenapa saya pilih di catatan kaki adalah yang bersambung langsung secara lafaz atau takdir adalah nun taukid, bukan masalah pembahasan mabninya, bukan alamat. Karena Ibnu Hisham ternyata membicarakan bersambung langsung secara lafaz atau secara takdir. Padahal kemungkinan kemarin ada di situ. Cuman karena ucapan ini akhirnya kita pilih itu. Terus dulu. وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولا تسمعن مثله غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدوننك فلما دخل الجازم وهو للناهية حذفت النون فتلقى ساكنان فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لائتلالها ووجود لال يدل عليها وهو الضمة وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكنها منفصلة عنه تقديرا وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. Masya Allah. Kalau menulis wakadhalika demikian pula laukan al-fasilu bainahuma muqaddaro, kalau pemisahnya ditakdirkan. Inilah yang membuat kita bilang tadi pemisahnya ditakdirkan, berarti belum membahas pemisah. Pemisah itu bisa terlafazkan ada seperti tattabi'ani ada, taroyinna ada, ya kan, tublahunna ada, labdon ada pemisahnya secara lafaz kelihatan, dipahami? Atau pemisahnya takdiron, pemisahnya tidak ada di lafaz tapi ditakdirkan ada. Contohnya ya beliau bilang kana fi'lu aidan mu'raba, fi'ilnya juga adalah mu'rab. Wadhalika kaqauli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala wala yasuddunnak. Kalau antum lihat yasuddunnak ada pemisah atau tidak secara lafaz? Tidak ada, tapi secara takdir ada. Ini ada pemisah secara takdir. Belum kan ceritakan itu. Wala tasma'unna sama. Secara lafaz tidak ada pemisah, tapi secara takdir ada. Ini mitlah sama ini. Iya. Goyro anna nuna ropa hudipat takfifan. Hanya saja nun ropa dihilangkan itu karena meringankan. Ini ceritanya. Litawalil amsal karena berturut-turut 3 yang semisal. Tumal tako sakinan. Setelah itu hilang ketemulah 2 sukun. Ketemulah 2 sukun, yaitu nun rofa sama waw jamaah kan begitu. Nun taukid yang pertama sama waw jamaah ketemu 2 sukun. Asluhu qabla dukhulil jazim, asalnya sebelum masuk penjazam yasuddunanak kan begitu asalnya. Tapi tatkala dimasuki jazam yaitu lanahi dihilangkan nun.
Jadi apa? Yasuddunak. Ya kan? Hilang nun rofanya. Hilangkan nun. Hudifatil nun. Hilangkan nun itu nun rofa. Faktakot sakinan. Maka ketemulah dua sukun. Al-waw wa nun. Yaitu waw jamaah dan nun taukid yang pertama. Waw dan nun taukid yang pertama. Fahudifatil waw. Maka dihilangkanlah waw. Kenapa? Bukan nun. Alasannya li'tilaliha. Karena dia huruf ilah. Waw yang hilangkan dia huruf ilah. Huruf sakit. Wa wujudi dalilin yadullu alaiha. Demikian pula adanya dalil yang menunjukkan atasnya. Artinya kalau tidak ada dalil tidak boleh hilang. Seperti tadi tublawunna, taroyinna. Dah hilang itu ya, dah hilang itu waw. Kan tidak ada dalil. Sebelumnya fathah, dalil akan alif yang hilang kan begitu. Jadi ini dia dihilangkan karena mu'tal sekaligus ada dalil. Wahu dhamma itu dhamma. Wa quddirul fi'il mu'raba, maka ditakdirkanlah fi'ilnya mu'rab. Wa in kanatin nun mubasyiratan li akhirih, walaupun nunnya bersambung langsung untuk akhirnya lafdon secara lafaz. Jadi secara lafaz nun bersambung langsung dengan akhirnya. Secara lafaznya maksudnya yang kelihatan. Lakinnaha akan tetapi dia munfasilatun anhu, terpisah darinya, takdirun secara takdir. Wa qad asyartu ila dzalika kulli mumassalan. Saya telah mengisyaratkan kepada hal itu seluruhnya dalam bentuk mencontohkan. Jadi di matan belum isyaratkan dengan contoh. Paham ini kan? Belum isyaratkan dengan contoh. Terus Wa amma i'rabuhu fa fima ada hadainil mawdi'aini nahu yakumu zaidun walan yakuma zaidun walam yakum zaidun. adapun i'rabnya maka pada selain dua tempat ini, nah kan intinya dia kan mabni. Kalau ada nun nisbah atau nun taukid, berarti selain dua itu maka dia mu'rab. Contohnya yakumu zaidun marfu, lan yakuma zaidun mansub, walam yakum zaidun majzum. Jelas kan ini? Jelas. Alhamdulillah. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى أصل وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. Ini pembahasan al-kalimah yang terakhir, huruf dan tandanya. Aslun kata belum matannya, wa amal harfu adapun huruf, fayurafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'il. Maka dia dikenal dengan tidak menerima sedikit pun dari tanda isim, tidak pula dari tanda fi'il. Itulah huruf. Ketika dia tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa menerima tanda fi'il, maka dia huruf. Contohnya hal dan bal. Disepakati ini huruf. Setelah itu seperti biasa, belum memasukkan yang diperselisihkan. Walaisa minhu, bukan darinya. Bukan dari huruf. Bukan termasuk huruf. Ya, mahma dan idma. Iya. Bukan darinya mahma dan idma. Karena mahma diperselisihkan apakah dia huruf atau isim. Demikian boleh idma diperselisihkan apakah huruf atau isim. Nanti kita lihat di syarah siapa yang berpendapat dan apa yang kuat. Bahkan yang menjadi huruf adalah ma'al masdariyah. Ma'al masdariyah itu huruf, walam ma'al robitah, dan lamma yang bermakna robitah, pengikat antara sebelum dan setelahnya. Itu huruf fil asah, berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti semua ini ada khilafnya, ada perselisihannya. Terus syarhun lamma faragtu minal qawli fil ismi wal fi'li syara'tu fi dzikril harfi. Itu hiraf ya, salah harokat itu harfi, fi dzikril harfi.
فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. Baik, kata beliau cara tatkala saya selesai dari berbicara tentang isim dan fiil, maka saya pun memulai dalam menyebutkan huruf. Maka saya sebutkan bahwasanya dia dikenal dengan tidak menerima sesuatu apapun dari tanda isim, tidak pula menerima sesuatu apapun dari tanda fiil. Seperti hal dan bal. Sesungguhnya keduanya tidak menerima sesuatu apapun dari alamat isim, tidak pula menerima sesuatu apapun dari alamat fiil. Maka intafa ayyakuna ismain, ternafikanlah, tertiadakanlah dia keduanya menjadi isim. Wa ayyakuna fiilain, dan ternafikanlah keduanya menjadi fiil. Wa tahayyana ayyakuna harfain, dan sudah pasti jelas keduanya adalah apa? Huruf. Kenapa? Karena laisa lana illa thalathatu aqsam. Tidak ada bagi kita kecuali 3 pembagian tadi. Waqad tafatna, telah ternafikan 2, fata'ayyana tsalits, maka pasti yang ketiga. Karena kalau bukan isim fiil berarti huruf, kan begitu? Kalau bukan fiil huruf berarti isim, kalau bukan isim huruf berarti fiil, kan begitu dikata dalam bahasa Arab. Kalau tidak bukan 2 itu berarti yang 1. Iya kan? ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصحت عليه كما ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصحت عليه كما فعلت نصصت عليه. Nah, beda itu nasahtu. Saya menasehati. Kalau ini nasostu, saya menyebutkan dengan jelas. نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر وهو أربعة إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. Tatkala itu huruf yang diperselisihkan. Tatkala dari huruf apa yang diperselisihkan padanya, apakah dia huruf atau isim, maka saya sebutkan dengan jelas atasnya. Sebagaimana saya lakukan pada fi'il madi dan fi'il amr. Dan dia ada 4 yang saya sebutkan. Itma, mahma, ma masdariyah, dan lamma ar-rabitah. فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية فإذا قلت إذما تكم أكم فمعناه إن تكم أكم. وقال المبرد وابن سراج والفارسي إنها ظرف الزمان وإن المعنى في المثال متى تكم أكم واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. Masya Allah. Kata beliau, adapun idma, maka berselisih padanya Sibawai dan selainnya. Maka Sibawai berkata dia huruf. Jadi Sibawai berpendapat itu idma huruf. Bimanzilati in, sama dengan in syartiyah. Karena idma syartiyah kan. In juga apa syarti? Syartiyah dia huruf. Syartiyah. Faidah kulta, kalau kamu bilang idma takum akum, maka maknanya in takum akum. Sama kan? Itu dalil Sibawai. Wa qala al-Mubarrid, sementara al-Mubarrid berkata, wa Ibn Sarrad, demikian pula Ibn Sarrad, wal Farisi. Wah, dikeroyok oleh 3 ini. Ya, 3 orang. Ya, semuanya ahli. Al-Mubarrid, Ibn Sarrad, al-Farisi. Ya. 3 orang ini berkata, inna hadatu zaman.
Sesungguhnya dia adalah darab zaman. Kalau darab berarti isim. Karena darab zaman isim masuk. Ya kan? Darab zaman adalah isim masuk. Berarti dia isim. Wa innal makna fil mithal. Dan sesungguhnya makna pada contoh tadi. Matakum akum. Maknanya adalah mata takum akum. Karena mata adalah sepakat dia isim. Mata adalah sepakat dia apa? Isim. Sementara in sepakat dia adalah huruf. Jadi masing-masing membawa ke makna yang disepakati. Ini kalau di istilah usul dinamakan istishab. Yang satu membawa kesepakatan yang sana, yang satu lagi membawa kesepakatan yang lain. Jadi si bawai membawa ke in, yang disepakati akan hurufnya. Sementara Al-Mubarid, Ibn Sarrad, dan Al-Farisi membawa kepada mata yang disepakati dia adalah isim syarti. Jelas ini? Iya, dia bawa masing-masing kepada yang disepakati. Wahtaju, mereka ini berhujjah, yaitu 3 orang ini, Al-Mubarid, Ibn Sarrad, Al-Farisi. Mereka berhujjah, berdalil bi annaha qabla dukuli ma, bahasanya dia sebelum adanya ma kan itma. Sebelum adanya ma itu waktu jadi id. Paham maksudnya? Sebelum adanya ma yaitu waktu dia jadi id. Id. Ketika id dia dorob, sepakat itu. Dia dorob. Sebelum adanya ma kana isman. Dia adalah isim. Iya kan? Dia adalah isim. Wal aslu ada mutagir. Setelah adanya ma, asalnya tidak berubah. Itu maksudnya mereka bilang, kalau sebelum masuk ma, isim, masa setelah ma langsung kita bilang huruf? Ya asalnya tidak berubah. Asalnya tidak berubah. Paham perkataan mereka ini? Itu dalil mereka. Iya, tapi kata Ibn Hisham wa ujib, dan dijawab dari sisi si bawai. Iya, bi anna tagyir qad tahaqqaqa qat'an. Bahasanya perubahan telah terjadi nyatanya. Ada perubahan. Kamu bilang ada perubahan. Sudah ada perubahan. Bidalili anna kanat lil madi fasarat lil musakbal. Dengan dalil sebelum masuk ma untuk madi. Idja'a Zaidun ja'a amma. Untuk madi. Ya kan? Idja'a Zaidun ja'a amma. Ya kan? Kan sebelum masuk ma, dia maknanya untuk siapa? Penggunaannya untuk madi. Ya kan? Masuk bil madi. Ketika ada ma, masuk bil mudhari. Idma takum akum. Ada perubahan? Kenapa kamu bilang tidak ada perubahan? Nah, jadi kan dia bilang seperti sebelumnya id adalah dorob, isim, maka setelah kemasukan ma tetap isim. Tidak ada perubahan. Si bawah bilang ada perubahan. Sebelum ada ma untuk madi. Setelah ada ma bisa pada mudhari, maka ada perubahan. Kenapa antum pastikan bahwa tidak ada berubah? Bahkan pasti berubah. Pasti berubah. Dia jadi musabbat. Fadalla ala annaha, maka ini menunjukkan bahwasanya dia nuzi'a minha dalikal makna al-battah, ditarik, diambil darinya makna yang awal. Makna yang awal untuk madi ketika masuk ma menjadi mudhari kan begitu. Berarti makna awal sudah diambil. Ya kan? Sudah dicabut darinya. Ya kan? Sudah dihilangkan. Iya. Wa fi hadzal jawab nadharun. Tapi dalam jawaban ini lagi butuh dilihat kembali. Iya. Jadi ada lagi jawaban dari pihak sana. Iya. Iya, yang la yahtamilu hadzal mukhtasar, tidak bisa dipikul dan ditanggung oleh ringkasan ini. Jadi ini kotor nada masih ringkasan. Untuk mendatangkan jawabannya lagi dari Ibn Sarrad, Al-Farisi, Al-Mubarid, ya butuh lagi yang lebih luas lah. Banda, ini kalau mau lebih luas, teliti sendirilah. Selesai. Jadi kesimpulannya, seperti biasa di syara belum tak pilih, karena sudah dipilih di mana? Di matan. Apa yang dipilih di matan? Huruf atau isim? Huruf atau isim? Hah? Dari mana kita tahu? Dia bilang laisa minhu.
Jadi dia condong ternyata kepada Al-Farisi, Ibnu Sarot, dan Al-Mubarrid. Dia tidak ikut Sibawai di sini. Iya, Ibnu Hisham tidak ikut Sibawai. Wa amma mahma faza'ama al-jumhur annaha ismun bidalili qawlihi ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin falha min bihi aidatun alaiha wad-dhamiru la ya'udu illa ala al-asma'i wa za'ama as-Suhaili wa ibnu Yas'un annaha harfun wastadalla ala dhalika biqawli Zuhairin wa mahma takun inda imri'in min khaliqah wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam. Baik. Masya Allah. Adapun mahma, sekarang kita mahma. Faza'amal jumhur, maka jumhur mayoritas menyangka anahasmun, bahwa mahma adalah isim. Bidalili qaulih ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi. Bihi, itu dalil dia. Mahma ta'tina bihi. Hi, kembali ke mahma. Min ayatin. Falha, maka ha pada kata bihi kembali kepadanya. Itu kembali pada mahma. Itu sisi pendalilannya. Dan domir tidak akan kembali kecuali pada isi. Tidak ada dalam bahasa Arab domir kembali kepada huruf, domir kembali kepada fi'il. Kalau antum dapat domir, pasti kembali kepada apa? Isim. Berarti itu menunjukkan bahwa mahma adalah siapa? Isim. Dengan dalil domir bisa kembali kepadanya. Ya kan? Itu dalilnya, itu kaidahnya. Tapi waza'ama Suhaili, Suhail menyangka. Ya, mana Suhail? Suhail ahli. Iya. Ya, tapi bukan Suhail yang itu ini ya. Ya, ini Suhail 147 Abdurrahman. Kalau itu namanya Suhail. Ini Suhaili nisbah. Namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Abu Zaid Al-Andalusi. Ya, ulama Spanyol, kalau itu ulama dari Buton. Ya. Wa Ibnu Yas'un, dua orang ini, As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, menyangka annaha harf, bahwa mahma itu huruf. Mahma itu adalah huruf. Wastadalla, dan keduanya berdalil, yaitu As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, berdalil ala dalil ke atas hal tersebut, yaitu akan kehurufannya, biqauli Zuhair, dengan ucapannya Zuhair, wa mahma takun indamri'in min khaliqatin wa in kholaha takfa 'alan nasi tu'lami. Ada sisi pendalilannya dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Terus Wa takrirud dalili minhu annahuma a'raba khaliqati isman litakun wa min zaidatan fata'ayyana khuluwul fi'li min domiri wa kaunu mahma la mawdi'a laha min al-i'rab id la yaliqu biha hahuna law kana laha mahallun illa an takuna mubtada'an wal ibtida'u huna muta'adzirun li'adami rabitin yarbitu al-jumlata al-waqi'ata khabaran lahu wa idza thabata annaha la mawdi'a laha min al-i'rabi ta'ayyana kaunuha harfan. paham pendalilannya Ibnu Yas'un dan As-Suhaili? Takrir ad-dalil, penjelasan dalil dua orang ini dari syair tadi. Minhu, darinya, annahuma a'raba khaliqatin isman litakun. Jadi dia i'rab itu khaliqatin dari kata min khaliqatin. Khaliqatin itu isimnya takun. Isimnya takun. Tidak? Dia i'rab dia sebagai isimnya takun. Jelas ini? Wa min zaidah. Sementara min yang ada pada kata min khaliqatin, min zaidah, min tambahan. Jelas ini? Itu dia i'rab begitu. Dia paksakan sekali ini. Ya. Fata'ayyana khuluwul fi'il min dhamir. Berarti sudah pasti fi'il takun kosong dari domir. Kan begini saudara. Kalau antum bilang khaliqatin isimnya, berarti takun tidak ada domir mustatir yang kembali ke mahma. Kan kalau antum bilang isimnya takun adalah domir mustatir kembali ke mahma, sudah mahma adalah isim.
tapi dia i'rab ini bait syair. Min kholiqatin min zaidah, kholiqatin isim takun. Ketika isim takun sudah ada dohir, berarti tidak mungkin domir. Kan begitu jadinya. Itu pendalilan dia ini. Iya. Maka terjelas kosong fi'il dari domir. Itu fi'il takun. Wa kaunu mahma lau mau di'alaha minal i'rab. Dan keberadaannya mahma berarti tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Kenapa? Karena la yaliku biha, tidak pantas baginya hahuna di sini ya memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak pantas. Kenapa? Lau kana laha mahal, karena kalau dia seandainya punya kedudukan illa ayat antakuna mubtada'an. Tidak pantas baginya punya kedudukan kalau jika dia punya kedudukan kecuali dia sebagai mubtada kan begitu. Seandainya antum bilang dia punya kedudukan, dia i'rabnya mubtada. Wal ibtidahuna muta'addir katanya, dan dia menjadi mubtada di sini beruduk. Kenapa? Li adami rabitin. Tidak ada pengikat. Kan gini, antum boleh menjadikan mubtada kemudian khabar berupa jumlah dengan syarat ada robit. Robit itu adalah domir, ya kan? Satu domir atau waw dan domir, atau domir saja atau waw saja. Di mubtada, saudara. Jadi ketika mubtada ada, maka khobar berupa jumlah boleh. Harus ada robit. Robitnya adalah bisa berupa domir, bisa berupa waw saja, atau bisa berupa domir dan waw di mutamimah. Di sini ketika antum bilang takun, isimnya adalah kholiqah, berarti tidak ada domir. Masa antum i'rab dia takun adalah khobarnya mahma, padahal dia tidak ada robit dengan siapa mahma, karena tidak ada domir. Tidak ada domir, kan begitu. Berarti intinya adalah masalahnya dia adalah memang pada takun tidak ada domir. Ketika tidak ada domir, maka dia tidak kembali ke mahma. Artinya mahma tidak bisa jadi mubtada. Ketika dia jadi mubtada harus ada robit. Nah sekarang memang sudah tidak ada robit, karena isinya takun adalah siapa tadi? Kholiqati. Berarti muta'addir. Kan tidak ada pengikat. Yarbitul jumlah al-waqi'ata khobaran lahu. Yang mengikat jumlah yang sebagai khobar untuknya. Wa idza tabata annaha la mudi'alaha minal i'rab. Kalau sudah tetap, dia paksakan ini. Jika sudah tetap bahwa dia tidak punya kedudukan dalam i'rab, ta'ayyana kaunu harfan. Ya sudah jelas dia adalah huruf. Mau paksakan bagaimana? Karena dia tidak punya domir kembali. Ketika dia tidak punya domir, anggap antum bilang itu isim. Berarti i'rabnya apa? Sebagai mubtada. Ketika antum i'rab mubtada, mana khabarnya? Takun. Kan begitu? Takun. Ketika takun menjadi khobar, mana robit? Begitu kan pertanyaannya. Antum bilang, tidak ada robit. Karena saya i'rab min kholiqatin adalah isimnya takun. Bukan domir. Tidak ada robit. Ya sudah. Kalau begitu, kalau tidak ada robit, tidak boleh itu menjadi khobar. Sehingga mahma bukan sebagai mubtada. Ketika dia bukan sebagai mubtada, berarti la mahalla lahu minal i'rab. Ketika tidak punya kedudukan dalam i'rab, siapa itu? Berarti paham penjelasannya ini? Pokoknya antum diseret oleh As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, akui saja itu huruf. Begitu aja. Iya, kan begitu ini. Akui saja itulah siapa? Huruf. Iya kan? Terus? Wa tahqiqu anna isma takun mustatirun wa min khaliqati tafsiru limahma kama anna min ayatin tafsiru lima fi qoulihi ta'ala ma nansakh min ayatin wa mahma mubtada'un wal jumlatu khabarun. Selesai masa? Wa tahqiq, dan yang benarnya bahwasanya isimnya takun mustatir. Selesai masalah. Bukan isimnya min khaliqah. Isimnya takun adalah apa? Mustatir, domir yang kembali kepada siapa? Mahma. Ya kalau antum bilang isimnya adalah domir, selesai. Berarti ada robit. Dah? Terus kalau ada domir kembali ke siapa? Mahma. Domir tidak boleh kembali kepada fi'il dan huruf. Pasti kembali kepada siapa? Isim. Sudahlah, selesai masalah itu bantahannya kan? Jadi isimnya takun adalah mustatir, dan min kholiqatin itu adalah jumlah tafsiriyah. Sibul jumlah tafsiriyah, menafsirkan mahma sebagaimana min ayatin tafsir untuk ma.
dalam firman Allah Ta'ala, manansakh min ayatin. Jadi manansakh, ma mubtada. Ya kan? Nansakh khobar. Khobar. Adapun min ayatin jumlah, sibul jumlah tafsiriyah. Menafsirkan siapa? Ma. Apa yang dihapus? Ayat. Yang dihapus adalah ayat. Sama ini. Maka mahma adalah mubtada, jumlah setelahnya adalah khobar. Boleh menjadi khobar kan ada robit. Itu yang benarnya. Berarti yang dia kuatkan untuk mahma isim. Yang dikuatkan untuk mahma isim. Sebagaimana tadi yang dia kuatkan untuk idmah isim juga. Kan dia bilang bukan dari huruf. Sampai situ dulu. Lanjutnya besok insyaallah ma al-masdariyah dan lamma ar-rabithah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini apa? Enggak ada. Memang begitu dari sananya lahir. Ini kan min bayannya Ustaz ya? Mana? Manansakh min ayatnya min bayannya. Oh, minnya. Tapi mana kan sama mau usul kata apa? Yang mana antum tanya ini? Mahma atau ma? Mahmanya tapi mimnya itu. Mim yang kedua, mim yang ketiga. Man. Enggak, saudara. Mahma satu kalimat. Satu kata. Jadi kita pisahkan. Jadi asalnya ma. Seperti idma begitu. Enggak satu kata ini. Mahma satu kata. Tanda? Mahma satu kata. Isim syarti. Iya? Kan ini mahma isim syartiyah. Kan begitu kan? Berarti menurut Ibnu Hisham, dari adawatu syartiyah menjazam dua fi'il, berarti hanya satu huruf. In. Kalau Ibnu Hisham. Udah? Hanya satu huruf, yaitu siapa? In. Karena idma, dia pilih isim. Mahma isim. Ada lagi? Tidak ada? Iman? Yakin? Aman ini? Alhamdulillah. Atau tidak mau masalah? Jelas nih? Yakin? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita selesaikan besok huruf ya. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah.